Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang pimpin doa. Coba siapa yang mau pimpin doa? Andrea, saya pimpin doanya. Hah? Tidak apa-apa. Siapa yang bisa pimpin doa? Untuk mengawali pembelajaran kita. Ya, Kiren? Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Baik, tetap mematuhi protokol yang ada karena hari ini ada kabar duka ya. Ada tetangga kita di Blok C yang meninggal dunia. Ibunya itu positif COVID-19, sempat koma hari Sabtu yang lalu. Hari ini akan dikuburkan lewat prokes yang ada. Jadi saya berharap kita satu sama lain saling menjaga kesehatan. Jadi jangan keluar nak kalau tidak perlu. Jangan berkumpul, ya, jangan berkumpul di tempat-tempat yang kita anggap itu kurang baik. Mana-mana menggunakan masker. Pun kalian bisa melihat cuaca di tempat kita tuh tidak terlalu bagus. Jalannya juga mudah berdebu dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada yang hadir hari ini? Ada. Siapa? Rizky. Kemana Rizky? Tidak tahu. Rizky ya. Gideon. Kalau Gideon ke mana tadi? Ke Banjur. Kirenius Martin tidak ada motor. Iya Valentina. Tidak ada kendaraan untuk berangkat. Ya. Tadi malam dia titip pesan ke saya. Baik, sudah belajar tadi malam? Sudah. Belajar apa? Tadi malam belajar apa? Baca apa? Distribusi itu kegiatan ekonomi yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa minggu lalu? Produksi. Apa itu produksi minggu lalu? Kegiatan ekonomi yang bagaimana? Produksi. Dewanus. Produksi kemarin kegiatan ekonomi yang bagaimana? Lupa. Subandono? Menciptakan barang baru. Itu materi produksi. Kegiatan menciptakan, menghasilkan barang baru sehingga mempunyai nilai guna. Apa saja contoh barang-barang produksi yang sedang kalian pakai saat ini? Buku, oke. Apa lagi? Pulpen. Masih ada? Hampir semuanya yang kita gunakan dari ujung kaki sampai ujung rambut merupakan hasil dari kegiatan produksi. Kenapa kita menggunakan? Kenapa kita membeli barang tersebut? Kok kita tidak buat sendiri? Kan tadi Subandono bilang produksi itu kegiatan menciptakan. Kenapa? Kenapa kita hanya membeli, hanya menggunakan? Kira-kira? Kalau Dewanus tadi bilang contohnya buku. Ada yang pandai buat buku di sini? Tidak. Karena keterbatasan kemampuan. Baik. Kira-kira setelah buku itu diproduksi oleh produsen, karena kemarin pelaku dari kegiatan produksi adalah produsen. Kalau itu tidak dijual, berguna atau tidak? Tidak. Akan menumpuk
Begitu saja. Baik, hari ini kita belajar kegiatan distribusi, kegiatan ekonomi yang kedua. Buka buku paket kalian halaman 152 sampai 153. LKS-nya itu halaman berapa? Halaman 23, 24. Ya. Baik, nanti sambil dengarkan. Baik, kegiatan distribusi yang akan saya sampaikan hari ini punya beberapa tujuan. Jadi kita ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini dari kegiatan distribusi. Tujuan pembelajaran yang pertama, kenapa kalian belajar distribusi dengan saya? Biar kalian itu bisa tahu apa itu pengertian dari distribusi. Nih, pengertian. Setelah pengertian kita bisa tahu pelakunya itu disebut apa. Bukan hanya penjual namanya, nak. Penjual itu besar. Nanti ada sedikitnya, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua yang mau kita pelajari, tujuan dari distribusi. Kenapa barang itu harus dijual? Itu yang akan kita pelajari. Yang ketiga, bagaimana atau cara-cara, apa saja cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan distribusi. Oke. Yang terakhir, kita akan melihat apa saja saluran. Kegiatan distribusi. Oke. Silakan lihat di laptop yang kita akan gunakan. Baik, ini terbatas ya penglihatannya, tapi nanti yang punya WA ibu share. Nanti ibu share PPT-nya, cuman memang agak berat ya nak, ya karena PPT begitu. Nanti ibu share yang punya WA. Kak Fitri, kalau belum ada bisa nanti minta dengan Subhan dulu ya. Valentina juga, jadi bisa buka, nanti ibu kirim bentuk PPT-nya. Karena kita kan kebetulan tidak ada yang fokusnya kan. Baik, distribusi yang akan kita pelajari nanti bisa dilihat di LKS kalian atau buku paket. Distribusi di sini adalah kegiatan penyaluran barang. Ingat, penyaluran barang hasil produksi atau barang dari produsen yang kemarin. Ya betul, dari produsen. Dari produsen kepada konsumen. Kalau kita nggak bisa menghasilkan, kita bukan produsen, kita konsumen. Kalau Dewan tadi bilang saya beli buku, berarti kita konsumen. Ya, jadi kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Boleh kalian lihat di sekeliling kalian, ada enggak kegiatan-kegiatan distribusi atau kegiatan-kegiatan menyalurkan barang atau jasa? Ada yang punya toko di rumahnya? Nah, ada yang punya toko? Andreas? Ada. Berarti orang tuanya Andreas salah satu dari distributor, pelaku dari kegiatan distribusi. Jadi nanti kalau kalian bilang orang tuanya Andreas itu distributor, Bu, ya. Kegiatannya distribusi, pelakunya distributor. Kalau kemarin pelaku dari produsen, sama nanti kalau kita belajar materi minggu depan lagi tentang kegiatan konsumsi, kita tuh disebut konsumen. Pelakunya konsumen, kegiatannya konsumsi. Nah, yang ini agak berbeda. Distribusi. Pelakunya distributor. Bisa dilihat nanti di LKS kan ada contohnya. Di situ seperti apa sih? Misalnya orang antarkan gas gitu, mengirim gas, ya kan?
Kemudian misalnya kan ada mebel nih di dekat rumah kita kan, mebel yang buat lemari dan sebagainya. Ketika pemilik mebel tersebut mengantarkan kursi ke sekolah kita, misalnya kepala sekolah kita Pak Haji pesan kursi untuk satu kelas, diantar sore hari, itu bagian dari kegiatan distribusi. Bu, itu kan langsung dari penjualnya. Nah, nanti kita lihat kalau langsung dari penjualnya, kita itu berkaitan dengan cara-cara. Karena gini nak, tidak semua produsen, ya, orang yang menghasilkan tuh bisa langsung menjual, menyalurkan barang distribusinya. Maka nanti kita kenalan. Jadi kalian nanti bisa belajar, bisa tahu. Oh, itu cara namanya. Oh, itu saluran. Kalau orang tua Andreas tuh punya warung, berarti dia cara apa saluran, nanti bisa bedakan. Oke, next. Nah, pernah lihat mungkin, ya? Di situ sama. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Jadi orang yang melakukannya disebut distributor. Lanjut, tujuan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Tujuan dari distribusi. Bisa dilihat yang pertama, meskipun agak terbatas. Yang pertama adalah untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Itu tadi, dari orang yang membuat, menghasilkan kepada kita yang membeli. Tujuan yang kedua, supaya barang produksi yang dihasilkan itu menjadi lebih berguna. Ya, kemarin kan kita udah belajar tuh, ketika produksi itu dihasilkan, dia akan menambah nilai guna. Kemarin Ibu contohkan, kalau hanya selembar kain saja, belum dibuat jadi baju, kita tidak mau makainya. Tidak semua orang mau pakai sarung. Ya Pia, Bu, sarung itu untuk mandi. Bu, sarung itu mbah saya yang pakai. Karena kebetulan orang tuanya Fitri kan bisa membuat baju. Ya Fitri ya. Jadi sesuatu itu akan lebih berguna apabila dibentuk, dihasilkan. Tapi kalau sudah dibentuk, dihasilkan, tidak disalurkan, juga tidak berguna. Yang ketiga, silakan lihat di LKS atau di buku paket kalian ada, agar hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Jadi tidak hanya bagi produsen. Kalau market pasti bilang, oh kalau produsen kan ngarapnya keuntungan Bu. Itu sisi produsen kan. Tapi bagi kita masyarakat lebih berguna. Bayangkan punya uang tapi tidak bisa belanja. Atau kebalikannya, barang yang dijual banyak loh, tapi lagi tidak ada uang dan sebagainya. Ya hijau ya. Nah, baik, yang terakhir, silakan lihat nanti ditandai di LKS kalian. Tujuan yang terakhir, kebutuhan barang dan jasa konsumen itu dapat terpenuhi. Saya mau tanya, kebutuhan kita itu banyak atau sedikit? Banyak. Aprianda, ada abang? Ada. Di rumah banyak abang atau banyak Aprianda yang minta barang? Minta belikan sama mama. Banyak abang atau banyak Aprianda? Banyak saya. Padahal masih kecil ya. Kalau belanja gitu, misalnya kebutuhan sekolah, banyak abang atau banyak Aprianda? Banyak kamu. Kemudian siapa masih punya adik kecil di sini? Terus Fiona juga ada. Fiona lebih sering minta Fiona apa Kayla? Kayla. Tapi kalau yang dimintanya biasanya lebih mahal permintaan Fiona atau permintaannya Kayla? Kayla, benar. Kayla ada punya HP? Belum.
Paling mintanya jajan ya kan, sama mainan. Kalau Fiona minta sama bapak apa? Hah? Peralatan sekolah. Itu baru untuk sekolah. Paket? Iya. Iya. Kaila minta enggak? Iya. Enggak, belum kenal. Jajan besar mana? Fiona atau Kaila? Semakin besar kita, ya, semakin banyak pengeluaran, semakin banyak barang yang diperlukan. Maka yang punya adik kecil tidak boleh iri kalau mama atau bapaknya belanjakan adiknya. Nah, buku kalian LKS itu saja dibeli ada berapa LKS itu kalikan berapa belas ribu, 18.000, sudah berapa loh. Nah, jajan adiknya paling sehari 5.000, 10.000. Martin sih nggak punya adik ya Martin ya. Baik, lanjut. Tujuan sudah, cara-cara. Bisa lihat di LKS. Ada 3 cara dalam kegiatan distribusi. Cara yang pertama adalah distribusi langsung. Oke, yang kedua Novi, distribusi apa nak? Langsung. Distribusi semi langsung. Yang ketiga hijau, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, nanti bisa tandai, adalah distribusi yang di mana kegiatan distribusi itu langsung dilakukan atau produsennya atau pembuat barangnya bisa langsung menjual barang tersebut kepada konsumen, kepada kita pengguna. Itu distribusi langsung. Misalnya gini, kalian makan di warung makannya Pak Maladi, pernah? Tidak pernah. Warung makan Pak Maladi, bakso, atau misalnya di sini Borneo ada nggak? Rumah makan Borneo, ada yang pernah rumah makan Borneo? Ada. Nah, itu kan langsung ya. Orang yang punya warung yang masak kan? Bukan titipan orang kan? Bukan. Itu namanya distribusi langsung. Ya, jadi orangnya memasak, ya kan? Menyediakan dan sebagainya, dia langsung juga nanti kalian makan di tempat, kalian bayar sama orang yang memasak tersebut. Itu namanya distribusi langsung. Distribusi semi langsung. Nah, coba lihat di situ. Distribusi semi langsung, ya, itu adalah distribusi dari produsen kepada konsumen, tapi dia menggunakan perantara. Jadi perantara yang ada kelihatan nggak? Apa itu maklar Dewanus? Merupakan pedagang perantara. Semua rata-rata pedagang yang bekerja atas nama orang yang mengurusnya. Bekerja atas nama orang lain yang menyuruhnya. Bertanggung jawab tak dia terhadap barang yang dia jual? Bertanggung jawab tak? Kalau komisioner dia bertanggung jawab. Kalau maklar tidak. Contohnya, misalnya kita ada punya teman, dia mau menjual handphonenya, kemudian kita mempertemukan dengan orang yang akan membelinya. Kan ada transaksi jual beli. Masalah barangnya bagus atau tidak kita tidak mengetahui karena kita hanya sebagai perantara yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kalau temannya komplain ke Martin misalnya, kan kamu yang kemarin mempromosikan, kan saya hanya mempromosikan, saya tidak pegang handphonenya, jadi saya tidak lihat handphonenya mudah ngehack kah, LCD-nya sudah tergores kah dan sebagainya. Ya Martin ya,
Itu makelar, bedanya makelar sama komisioner. Kalau komisioner dia bertanggung jawab atas barang yang dijual. Walaupun kita sama-sama perantara. Agen yang paling sering kita dengar. Valentina, agen itu apa Kak? Barang atau merupakan hasil dari produsen yang bertanggung jawab atas penjualan hasil produksinya. Oke, wakil dari produsen yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap barang hasil produksi. Agen ini saya khususkan untuk di suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi kayak kita tadi, tempat kita tuh ada agen telur nggak ada di tempat kita. Tapi kalau agen ayam ada. Jadi kalau mau ambil 10 ekor kita udah tahu harus kemana. Jadi untuk wilayah Belong kita ini misalnya agen ayamnya di sini loh. Nah gitu Mas, itu agen. Sama-sama punya tanggung jawab. Berikutnya adalah importir. Importir individu atau organisasi. Jadi bisa orang, bisa juga organisasi. Kayak perusahaan atau CV, ya kan? Di mana organisasi atau individu tersebut perantara dagang yang dia mendatangkan barang dari luar negeri. Paham nggak? Ngambil barang dagangannya dari luar negeri. Beda dengan agen ya. Kalau agen ini untuk daerah atau wilayah tertentu di suatu daerah. Misal di Ketumang Gilir gitu, ngambil ayamnya di agen mana saja. Itu agen bahasanya. Tapi kalau kita ngambil barang, mendatangkan barang, membeli barang dari luar negeri, mau kita jual. Misal tadi nih, tas merek Gucci, udah ada tuh, itu merek luar. Bukan bukan ibu juga ada jualan tuh tas kayak Zentin gitu, itu buatan Bandung. Gucci, kalau kalian ada nemu, itu yang KW berapa? Ya. Atau channel ya, kan ada ya, channel apalah namanya itu, LV, Louis apa gitu loh. Nah, hati-hati karena harganya itu sebenarnya bisa bisa 200-an juta tasnya. Paling murah itu 200. Jadi nggak bisa Mak. Kalau kita tuh nggak bisa karena kan kadang-kadang kita suka berbungkus yang mama-mama. Ini kami ini biasanya kalau undangan kalau pakai tas yang harganya 10 juta ke atas, nanti isinya bungkusan daging apa gitu, suaminya marah ya. Ya kan? Ya paling undangan biasanya kan kalau kita undangan di sini kan masih ada dapat berkat lagi tuh pulangnya. Kalau di kota kan ada dapat apa-apa, ini kita masih ada dapat bungkusan. Biar nggak malu masukkanlah tas. Kalau saya nggak malu karena tasnya paling mahal harganya 200.000. Itu pun kalau misalnya channel gitu ya, udah harganya ya ampun, gitu udah KW berapa lah, ya. Nah itu beda. Nanti kalian bisa, jadi kan nanti kalau ada soal, kalau mendatangkan barang dari luar negeri, nah pilihlah importir, karena impor mendatangkan dari luar negeri. Lawannya eksportir. Di tempat kita ada yang bisa menghasilkan, tapi dia tidak bisa menjual. Kita bantu jual, ya. Karena jual lihat di situ di garis bawahi. Individu atau organisasi perantara dagang yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri atau negara lain. Misalnya ada nenek kalian tuh pandai sekali anyamannya banyak, terus bisa ngajak bibi, bisa ngajak tetangga dan sebagainya menganyam. Unik-unik hasil anyamannya. Terus misalnya punya teman Facebook misalnya,
orang dari Malaysia. Kalian melihat, kalian posting misalnya di Facebooknya hasil karya nenek saya dan sebagainya. Dia tanya berapa itu harganya, kalian bilang sekian. Tapi kalau dikirim keluar, tentu harganya sudah nambah lagi karena ongkos pengiriman makin jauh makin mahal. Oke? Ini saluran kegiatan distribusi. Nanti bisa baca-baca kembali, nanti ibu kirimkan. Oke, itu dari saya untuk kegiatan distribusi. Jadi saya memotivasi kalian, kita itu tidak hanya menggunakan, tapi kita tahu barang itu dijual oleh siapa, tujuan menjual barang itu untuk apa tadi, kita yang memenuhi kebutuhan kita salah satunya, ya kan? Kalau produsen mereka dapat keuntungan, cara, ya kan? Cara tadi, jadi memotivasi kalian, saya mengajak kalian barang yang sudah diproduksi itu akan jauh lebih berguna kalau disalurkan atau dijual. Maka silakan manfaatkanlah para distributor yang ada di sekitar kita, atau belajar jadi distributor. Ya Andreas, jangan malas bantu mama di rumah kalau ada yang belanja, ya itu pembelajaran. Ini teorinya, kamu di rumah prakteknya, ya praktek. Walaupun bukan toko sembako bapak saya tidak besar, segala sesuatu dimulai dari yang kecil dulu. Oke, silakan berkelompok, agak mundur, agak jauhan dikit, berkelompok, kita diskusi. Oke, agak mundur sedikit. Bisa dikerjakan di rumah tugas individunya, ya. Kalau kita sudah mengerjakan tugas ke kelompok, silakan berbagi peran, ya. Ada yang mengumpulkan informasi, ya. Ada yang menulis dan sebagainya. Seperti minggu lalu ya, Dewan Usia. Nih. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, tulis dulu perwakilannya, tulis dulu. Yang lain lihat soal-soal ada di bagian belakang, di halaman belakang, di lembaran belakang. Tulis dulu namanya. Kalau Fiona yang tulis, berarti yang lainnya cari jawaban, ya. Oke? Di situ perintahnya adalah kalian diminta untuk memilih salah satu gambar yang ada. Di situ gambar ketiga tidak kelihatan enak ya? Lihat tidak kelihatan gambarnya ya.
Siapa yang pilih gambar 1? Sudah kan nih gambarnya kalau kurang bilang di itu ada yang ambil dulu. Siapa kelompok 1 pilih gambar yang mana? Hah? Boleh gambar yang ketiga yang di belakangnya boleh. Pasar itu kan? Boleh. Yang pilih gambar 1 siapa? Ingat di situ pertanyaannya sama semua anak, cuman saya minta kalian mengambil salah satu gambar kegiatan produksi yang saya sajikan di situ. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Nah, tadi kan udah disampaikan. Kemudian kalau berdasarkan gambar yang disajikan. Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar tersebut jelaskan tujuan dari kegiatan distribusi tersebut. Jadi seterusnya nanti bisa dibaca. Jadi setiap kelompok tentukan mana gambar yang dipilih untuk dipresentasikan. Nah, gambar 1, oke. Tulis nanti gambar 1. Kelompok kami mengambil gambar 1. Di belakang tulis jawabannya di lembaran belakang, di halaman belakangnya ya. Nah, tuh. Sip. Oh ya, di buku dulu boleh. Iya. Mijo mengerjakan nomor berapa? Tujuan tadi kan ada berapa? Ada 4. Gimana Bu? Iya. Kayak kemarin Dewan Bos. Amrianda mengerjakan nomor 1, misalnya nanti Fiona tinggal itu tulis, ya. Ambil nomor 1 gambar berapa Kak? Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi?
menentukan jawabannya nanti berpindah sana kalau udah pasti. Satu orang setor nulis pindahkan jawabannya pakai buku. Nomor 2 siapa yang pindahkan? 2. Hijau nomor 3. Kalau nanti nomor 2 tuh apa? Cara distribusinya langsung, semi langsung atau tidak langsung hijau. Nomor 2. Terus saluran distribusinya itu pedagang atau perantara khusus. Kalau pedagang dia pedagang besar atau pedagang kecil. Kalau gambar nomor 2 kan, kalau kelompoknya nanti kan gambar 1, kelompoknya Fitri gambar 3.
pelajaran. Sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Sisa 2 lagi. Apa? Sini kalau di laptop saya di PPT nanti yang nanti saya akan bagi siapkan ke kalian. Di sini ini misalnya toko Gucci. Ini merek tas mahal. Ya, maksudnya itu branded itu. Atau kalau disimpan itu ada yang suka makan ayam KFC itu enggak sih? Tapi bukan yang sebelah Indomaret tuh ya. Paham kan? Paham kan? Kan ada tuh. Itu kan. Kalau yang itu kita juga bisa buat sendiri. Ya area. Semua pasti bisa. Itu di contohnya. Terakhir, distribusi tidak langsung. Coba lihat di LKS kalian. Distribusi tidak langsung. Tadi yang Ibu Jo katakan adalah distribusi dari produsen kepada konsumen. Lewat apa? Lewat agen. Misalnya ada agen telur. Atau di dekat kita nih agen telur kebetulan nggak ada, tapi agen ayam ada kan? Agen ayam ada. Nah itu misalnya contohnya. Terus tadi siapa? Orang tuanya Andreas Julianto. Toko kan? Toko sembako ya nak ya? Nah itu termasuk distribusi 3A. Terakhir saluran dalam kegiatan distribusi. Ada 2 dia. Yang pertama dikenal dengan istilah pedagang. Yang kedua namanya adalah perantara khusus. Fitri, jenis pedagang pada saluran distribusi ini ada 2 nak. Pedagang apa? Pedagang khusus sama saluran distribusi tadi temannya bilang ada 2. Ada pedagang, ada perantara khusus. Coba Fitri lihat yang bagian pedagang, jenis pedagang ada 2 kak. pedagang besar, pedagang kecil. Oke, pelan-pelan. Pedagang besar. Ketemu Mijo? Dan lihat di LKS-nya, itu pakainya sudah. Yang kedua apa, Pin? Pedagang kecil. Oke, pedagang besar itu kita suka bilangnya grosir. Jadi dia tuh banyak sekali barangnya, tapi bukan dia yang memproduksi. Hanya jadi tempat kayak menampung barang-barang hasil produksi. Nanti para pedagang kecil ngambil barangnya ke pedagang besar ini. Grosirnya di sini kan banyak. Kebanyakan tuh toko pakaian. Yang banyak yang besar itu toko pakaian kalau di Simpang. Ya. Mungkin ada yang sering ikut orang tuanya belanja, mungkin kan ada orang tetangganya tuh ada kan di Blok A tuh, nggak salah tuh. Nah, dia itu masih bagian pedagang kecil karena dia belanjanya ke pedagang besar. Ya. Pedagang kecil itu misalnya toko sembakonya bapaknya Andreas Julianto. Karena
pendapatan dia grosir, dia nggak mau nak beli, misalnya kita beli apa namanya tuh deterjennya tuh 1 bungkus, gula 1 kilo, nggak mau dia. Kalau pedagang besar tuh nggak mau, dia bilang ya nggak mau, dia belinya per 10 kilo misalnya. Karena saya pernah tuh ikut belanja, jadi ikut belanja bapak angkat di situ tuh beli teh nak, karena suami saya tuh kan suka teh botol, belinya 1 kotak aja. Sekali kata cecenya nggak boleh loh belinya, harus 1 pak. 1 pak isinya 6 setengah lusin. Saya bilang kayak kita mau jualan, saya bilang nggak apa-apa kata suami. Oh nanti kan kalau nggak jadi beli, karena kebetulan di tempat dosin. Beda kalau kita belanjanya tempat Andreas Bilianto atau tempat Pak Saki. Ibu mau tanya, kira-kira belanjanya murah di mana? Pedagang besar atau pedagang kecil? Besar. Pedagang besar. Tapi resikonya kita belanjanya harus banyak. Paham sampai di situ? Paham. Oke, yang terakhir perantara khusus.